Semandi Rojai ini, walaupun di dalam pengisbatan dia itu subjektif, tetapi dalam pentahkikan dia itu jujur. Beda dengan pentahkik dari keluarga Ba'lawi sendiri, semacam Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Abdullah Muhammad Al-Habsyi hari ini masih hidup. Kita mengatakan bahwa dia dalam mentahkik kitab-kitab ulama yang dia temukan itu ada interpolasi. Bahkan dia itu membuat sebuah kitab dengan sosok tertentu sebagai karangan dari Ba'lawi, tapi sosok ini tidak ada sama sekali pada zamannya, tidak diakui keberadaan sosoknya sebagai historis, yaitu Syekh Sambal. Syekh Sambal dikatakan menulis kitab pada abad ke-10 Hijriah, Tarikh Hadramaut, tetapi ulama-ulama tidak ada yang mengenal nama Syekh Sambal ini sebagai sosok yang pernah hidup di abad ke-10. Dan para peneliti kemudian telah menemukan bahwa yang ditahqiq oleh Abdullah Al-Habsyi sebagai kitab karangan Syekh Sambal Ba'lawi ini Syekh Sambal ini disebutkan keluarga Ba'lawi, adalah kitab Ibnu Hasan yang itu kemudian ditahqiq kembali oleh Abdullah Al-Habsyi. Jadi setelah dia itu mencetak kitab Syekh Sambal yang sebenarnya itu adalah kitab Tarikh Ibnu Hisan atau Ibnu Hasan, dia taruh nama Syekh Sambal. Kemudian karena ada kritikan dari ulama-ulama lain, kemudian kitab itu dia taruh nama aslinya Ibnu Hasan. Nah, ini yang sering saya dapatkan dari kitab-kitab tahqiqan dari Abdullah Habsyi yang hari ini masih hidup. Kalau misalnya beliau hari ini tidak menerima daripada segala proposisi dan narasi-narasi saya tentang bahwa dia menginterpolasi daripada kitab-kitab ulama, maka saya bersedia untuk berdiskusi dengan beliau. Apa yang menjadi motivasi saudara? Dan saya katakan demikian. Ketika di Tarikh Ibnu Hisan, di situ kitabnya itu tidak ditulis tentang Faqih Muqaddam, tapi kemudian Anda menulis Faqih Muqaddam. Padahal kitabnya itu tidak ada nama Faqih Muqaddam. Tapi kenapa Anda berani-berani menulis di kitab ulama tentang sosok yang tidak ditulis oleh pengarangnya sendiri? Nah, ini saya katakan bahwa kullu riwayatin an nasabin wa tarikhi Ba'lawi muttaham bil kadzib. Kullu riwayatin min ulama'i Ba'lawi bin nisbah li tarikhihim wa nasabihim muttahamun bil kadzib. Setiap riwayat dari Ba'lawi tentang sejarah mereka, tentang nasab mereka, itu harus dicurigai kedustaan. Kenapa? Karena beberapa contoh telah mengajak kita untuk berkesimpulan seperti itu. Misalnya menerangkan bahwa kitab Ibnu Samrah di abad ke-5 telah menyebut nasab Ba'lawi. Saya teliti kitabnya, tidak ada. Bahwa Al-Ubaidili menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, saya teliti kitabnya, tidak ada. Bahkan tentang fikih, hukum-hukum pun Ba'lawi ini berani untuk mengutip, dan mengutipannya itu berdosa. Misal seperti bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami berfatwa bahwa wanita keturunan Nabi itu tidaklah sekufu dengan yang bukan turunan Nabi walaupun alim. Saya teliti kitab daripada Ibnu Hajar yang tentang fatwa itu sebaliknya, bahwa anak seorang alim itu tidak sekufu untuk menikah dengan keturunan Nabi yang bodoh. Kemudian Imam Asyuyuti katanya, dia kutip dalam Al-Masra'ur Rawi, dalam kitab Khasa'isnya tentang kafaah juga seperti itu. Saya cari kitab Khasa'isnya Imam Suyuti, masih ada kitabnya. Ternyata apa yang ada di dalam kitab Khasa'isnya Imam Suyuti tidak sama dengan yang mereka kutip. Banyak sekali hal-hal yang semacam ini. Mungkin sebagai closing statement silakan Prof Hanif memberikan sebuah statement. Ya. Silakan Prof. Baik, mungkin kami ingin melihatnya dari segi metodologi, bahwa memang kita perlu memperkuat metodologi verifikasi itu, gitu. Verifikasi faktual di lapangan, ya, fil kaun dalam bahasanya Ibnu Taimiyah itu. Nah, karena yang ada selama ini memang masih logika dan argumentasi itu masih
walam lam nastafid min bahsina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu gitu. Nah, terkait dengan sejarah ya, saya kok lebih prefer untuk apa yang disodorkan oleh Imam Syafi'i, oleh Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Khaldun misalnya, terkait dengan bahwa sejarah itu harus dengan bukti gitu, dengan fakta, dengan bahwa sejarah itu bukan cerita, bukan legenda, bukan mitos, bukan cerita mitos, cerita legenda dan lain sebagainya. Oleh karena itu, level apapun yang kepengen untuk meyakinkan terkait dengan ansab, terkait dengan kutipan kitab-kitab, terkait dengan pendapat-pendapat kitab gitu ya, itu sebaiknya memang perlu diverifikasi gitu. Diverifikasi faktual di lapangan. Nah, itulah sebetulnya banyak kelemahan-kelemahan metodologis ini ya. Ya saya ini santri dulunya, tapi kemudian kok tidak tahu ya, kemudian terlempar ada di Universitas Indonesia dan tidak lagi ngajar agama gitu. Tapi saya masih tetap membacalah kitab-kitab itu. Ya hanya itulah yang barangkali dalam pandangan saya sebagai akademisi yang saya pernah belajar gitu ya, di pesantren pernah belajar mantik, Iqadul Imam, kemudian kitab-kitab Sulamul Munawarraq dan lain sebagainya gitu, dengan kitab-kitab yang sekarang yang pada umumnya tulisan Latin gitu, tulisan bahasa Inggris gitu. Mungkin itu saja pengalaman yang barangkali satu hal yang terpenting, baik yang pro maupun yang kontra, baik mereka yang terkait dengan nasab itu memang terpenting adalah harus berupa verifikasi faktual gitu. Dan baik secara sejarah ya, sejarah maupun silsilah maupun dari segi tes biologi itu, seperti yang disampaikan Kiai Iman. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kiai. Ya. Ada closing statement Kiai Iman? Ya, terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Profesor Dr. Hanif Syaghafur yang berkenan untuk membahas nasab Balawi pada malam hari ini. Dan closing statement daripada Profesor tadi, saya sangat setuju bahwa setiap sejarah, setiap pernyataan perlu diverifikasi kebenarannya. Yang kedua adalah tentang bahwa tes DNA itu penting untuk kesahihan nasab. Terima kasih. Ya, baik. Satu lagi saya menggarisbawahi bahwa sejarah adalah fakta. Sejarah adalah bukan cerita, bukan legenda, tetapi berdasarkan fakta-fakta yang valid.